Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mira, gadis 22 tahun, senja itu tampak melamun tengah melihat keluar jendela di sebuah rumah sakit di Semarang. Dia menunggu adiknya yang seharusnya sudah datang menggantikannya menjaga ibu yang tengah dirawat. Mira sudah mencoba menghubungi via telepon, namun nomor adiknya tidak aktif. Meski seorang perempuan, Mira merupakan sosok pemberani. Dia sudah 3 malam menunggu ibunya. Namun malam ini dia bergantian dengan adiknya karena Senin besok pagi ada ujian di kampus. Jumat malam lalu saat berjaga karena merasa bosan, Mira memutuskan berjalan keluar kamar mencari udara segar. Dia lihat ibunya tertidur lelap. Sekitar pukul 22, Mira keluar kamar sendirian yang kebetulan arah pintu kamar langsung menuju ke jalan utama menuju pintu keluar rumah sakit. Di lorong rumah sakit, dia sempat berpapasan dengan suster yang mendorong brangkar atau ranjang rumah sakit. Nampak pasien itu sudah ditutup kain seluruh tubuhnya. Taulah Mira bahwa pasien tersebut sudah meninggal dunia. Seketika dia merasa bulu kuduknya merinding, namun dia tetap berusaha tenang. Suasana rumah sakit memang benar-benar sepi. Lorong-lorong panjang rumah sakit terlihat kosong, tidak ada satupun orang lewat. Mira terus berjalan sampai akhirnya di ujung lorong dia bertemu dengan pria mengenakan seragam rumah sakit, berperawakan sedang, usianya sekitar 50-an tahun. Mira menyapa pria itu dan mendekatinya. Pria itu menyambutnya dengan ramah. Dalam waktu singkat, dia sudah terlihat ngobrol akrab dengan pria itu. Kepada Mira, pria itu mengaku bernama Sudarman, biasa dipanggil Darman. Darman sudah puluhan tahun bekerja sebagai petugas kamar mayat. Tugas utamanya memandikan dan mengurus jenazah sebelum dibawa keluarganya. Dia menjadi penerus pekerjaan bapaknya yang menjadi generasi pertama bekerja sebagai petugas kamar mayat. Mungkin karena sejak kecil sering diajak bapaknya bekerja, membuat ketertarikan dan keberaniannya tumbuh. Namun Darman hanya sempat bekerja bersama bapaknya selama 5 tahun sebelum bapaknya meninggal karena sakit yang dideritanya. Sejak itu, Darman menggantikan posisi bapaknya sebagai petugas utama kamar mayat. Malam itu dia mendapat giliran piket. Sebab penanganan jenazah tidak bisa ditunda alias harus segera dikerjakan saat itu juga. Saya sudah puluhan tahun kerja seperti ini, jadi ya biasa saja. Mungkin orang lain menganggap serem karena tidak biasa, ujar Darman. Soal pengalaman atau kisah misteri yang dialaminya, Darman bercerita kepada Mira. Pria itu mengaku pernah didatangi 3 remaja perempuan cantik saat piket malam. Saat sedang istirahat, tiba-tiba 3 gadis itu datang. Salah satu gadis itu awalnya menanyakan siapa petugas kamar mayat yang malam itu berjaga. Darman pun menjawab dirinya sebagai petugas kamar mayat. Lalu kepada Darman, salah satu dari 3 gadis itu mengatakan 3 saudaranya akan datang ke rumah sakit malam itu. Salah satu dari gadis itu bilang, katanya sebentar lagi 3 saudaranya akan datang. Dia minta saya memandikannya sampai bersih dan mengurusnya dengan baik, tutur Darman kepada Mira. Darman mengiyakan permintaan itu karena itu memang sudah menjadi tugasnya. Bahkan salah satu gadis itu sempat memberikan amplop berisi uang yang jumlahnya banyak. Dan benar, tidak berapa lama kemudian terdengarlah suara sirene ambulan masuk rumah sakit. Darman pun bergegas menuju kamar mayat. 3 jenazah baru datang itu korban kecelakaan lalu lintas penumpang dalam satu mobil. Mobil yang mereka tumpangi ditabrak truk penuh muatan dari belakang hingga remuk tak berbentuk saking kerasnya benturan. Darman pun bersiap-siap mengurusnya. Namun saat membuka kain penutup ketiga jenazah itu, dia terkejut bukan kepala. Sebab ketiga jenazah itu adalah 3 gadis remaja yang beberapa menit lalu yang menemuinya. Saya tidak mungkin pangling. Wajahnya
Pakaian yang dikenakan semuanya persis sama, ujar Darman menuturkan apa yang dilihatnya kepada Mira. Darman melanjutkan, setelah selesai memandikan dan membungkus dengan kafan ketiga jenazah itu, dia teringat uang dalam amplop yang diberikan oleh salah satu dari 3 gadis itu. Penasaran, Darman mencari jaketnya dan ternyata masih menemukan amplop itu. Saat dicek, isinya pun masih utuh, 20 juta rupiah. Jadi, uang yang diberikan benar-benar uang asli. Saat masih dibawa mobil ambulan ke rumah sakit, rupanya arwah ketiganya datang duluan menemuinya, meminta agar jasadnya dibersihkan dengan baik. Kata Darman mengakhiri ceritanya. Sejak pertemuan dengan Darman dan mendengar kisahnya, Mira yang sebenarnya bukan gadis penakut, jadi ciut juga nyalinya. Jika ada sirene ambulan masuk rumah sakit, cerita Darman langsung melintas di pikirannya dan jantungnya mulai berdegup tak beraturan. Tak lama Mira melamun, suara handphonenya berdering. Ternyata adiknya menelpon. "Mbak, ini aku sedang parkir mobil. Maaf agak telat, tadi ada urusan sebentar." Akhirnya Mira bernafas lega karena dia harus segera pulang dan bersiap untuk ujian esok pagi. Sekian kisah misteri kali ini. Sahabat yang budiman, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung kami agar tetap bersemangat berbagi kisah misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.